Siapa di sini yang sedang dendam-dendaman? Boleh cium tangan, ada? Siapa yang lagi bertengkar? Boleh cium tangan. Alkitab berkata, Allah telah memperdamaikan kita. Nah, Yesus telah memperdamaikan kita dengan Allah. Jadi Yesus saja sudah memperdamaikan kita. Masa kita masih berantem, saudara? Hari ini mari kita hidup berdamai. Katakan amin. Kalau saudara hidup berdamai, hidupmu tenang. Amin. Hidupmu sehat, hidupmu kuat, hidupmu bahagia. Siapa yang mau bahagia, angkat tangan. Jangan dendam. Siapa yang mau bahagia, jangan berantem. Siapa yang lagi berantem, cung? Kalau saudara berantem, nggak ada damai, nggak ada kebahagiaan. Tapi kalau saudara rukun, ada damai, ada kebahagiaan, ada sukacita, bahkan ada berkat-berkat yang melimpah. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Jadi kalau saudara mau berubah dulu hati saudara. Maka Tuhan selalu lihat hati kita. Tuhan nggak lihat apa yang kita punya, Tuhan lihat hati. Hari ini mari minta supaya Tuhan merubah hati saudara. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku, jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, ku menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Saudara yang lagi susah hari ini, saudara yang lagi ada masalah hari ini, jaga hatimu. Sabar sedikit, Tuhan pasti menolong saudara. Maka berjuang untuk terus percaya Yesus. Berjuang setia kepada Yesus. Supaya saudara tidak mengalami kematian yang kedua. Jadi kematian fisik itu kematian sementara. Maka ada lagu berkata, sampai bertemu, sampai kita bertemu lagi. Sampai bertemu, Tuhan Allah besertamu. Jadi kalau saudara punya keluarga yang sudah meninggal, itu kematian sementara. Nah kita nanti akan bertemu kembali. Maka tugas kita adalah apa? Berjuang, persiapkan hidup kita. Amin. Gimana cara kita persiapan? Ibadah, rajin perjamuan kudus, berdoa, baca firman. Tapi kalau saudara bertengkar, saudara dendam-dendaman, saudara, mohon maaf itu bukan persiapan untuk kekekalan. Ya, kita kendalikan keinginan kita. Jangan sampai keinginan kita menghancurkan hidup kita. Jangan sampai keinginan kita menghancurkan karir kita. Ada banyak orang-orang saya kenal saudara. Dia ya karena tidak mengendalikan keinginan karirnya hancur. Saudara, bahkan pelayanannya hancur saudara. Bahkan hidupnya hancur, rumah tangganya hancur. Ya banyak saya kenal orang-orang saudara dulu pelayanan bagus saudara. Tapi karena tidak mengendalikan keinginan saudara, hasilnya apa saudara? Meninggalkan pelayanan. Saya doa kita setia mengiring Tuhan karena kita percaya Yesus yang pelihara hidup kita, Yesus yang memiliki hidup kita, Dia pasti jamin hidup kita berkemenangan. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Bapak-bapak miliki rasa cukup. Lihatlah istrimu seperti wanita yang paling cantik di seluruh dunia. Kalau saudara lihat wanita lain, maka saudara nggak akan merasa puas dengan istri saudara. Istri-istri, banggalah, bersyukurlah dengan suamimu. Amin. Orang tua, banggalah dengan anak-anak. Amin. Maka kadang-kala orang saudara ya suka datang, pendeta, saya udah nggak kuat lagi dengan pekerjaan ini. Saya rasa-rasa mau resign aja. Saya mau bilang saudara yang merasa capek dengan pekerjaan saudara. Di luar sana ada orang-orang, bahkan jutaan orang. Setiap pagi dia merindukan dia bisa bangun pagi sambil bawa tas berangkat ke kantor, berangkat kerja. Saudara yang sedang mengeluh karena capek kerja, bangun pagi pulang malam. Badan pegel-pegel, pekerjaan susah, banyak masalah. Bersyukurlah di luar sana masih banyak jutaan orang saudara nggak kerja, nggak punya penghasilan. Hari ini berhenti menyalahkan keadaan. Kita nggak bisa merubah keadaan, tapi kita bisa merespon keadaan dengan benar. Amin. Kita nggak bisa merubah keadaan. Kadang-kala saudara ada peristiwa-peristiwa, ada kejadian-kejadian yang tak terduga,
yang tak terprediksi. Nggak diprediksi, tiba-tiba ada masalah, tiba-tiba ada pergumulan, nggak terprediksi, nggak terukur saudara. Tapi kita bisa meresponnya dengan benar. Apakah kita terus percaya, terus berharap, atau justru kita sebaliknya putus asa atau menyerah. Hari ini terus berharap kepada Tuhan, karena pengharapan di dalam Tuhan tidak akan pernah mengecewakan. Amin. Jadi jangan ambil keputusan tidak berdasarkan firman. Kenapa? Karena firman pasti benar. Jangan ambil keputusan berdasarkan perasaan. Seringkali kita mengambil keputusan berdasarkan perasaan. Ini kira-kira enak gak ya? Tersinggung gak dia ya? Marah gak ya dia ya? Aduh, pusing kalinya. Tersinggung gak ya? Marah gak ya? Pakai perasaan. Perasaan kita bisa salah, tapi firman Tuhan gak mungkin salah. Jadi setiap keputusan yang saudara ambil pakai firman, yakinlah keputusan itu pasti akan berhasil. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Sekali lagi, ada banyak orang sering ke gereja, sering melayani, tapi hidupnya gak bahagia. Kenapa? Karena waktu dia ke gereja, waktu dia beribadah, dia cuma dengar firman, dia cuma tahu firman, tapi dia gak pernah lakukan firman. Maka saya jamin saudara, Tuhan yang jamin, kalau saudara dengar firman, lakukan firman, pelihara firman, percayalah hidupmu pasti bahagia. Renungkan firman siang dan malam, kita lakukan firman, maka firman itu menjamin kita jadi lebih bijaksana, lebih berakal budi, dan lebih mengerti. Perhatikan kata lebih. Tadinya pas-pasan, tapi waktu baca firman, waktu tahu firman, waktu lakukan firman, jadi lebih. Jadi nambah atau kurang? Nambah. Maka hidup ini adalah belajar. Sama-sama bilang bersama saya, belajar. Dan bertindaklah berdasarkan firman. Bertindak bukan berdasarkan kedekatan. Wah, saya dekat sama dia. Wah, saya hopeng sama dia. Ya udahlah, kalau sama dia nggak usah pakai firman. Nggak bisa. Bertindaklah berdasarkan firman. Kalau saudara bertindak berdasarkan firman, saya yakin saudara nggak akan salah. Ya. Kenapa ada banyak masalah? Kenapa kita bisa salah? Kenapa kita bisa gagal, nggak berhasil? Karena kita bertindak atas berdasarkan perasaan, atas berdasarkan kesenangan kita. Hari ini bertindaklah berdasarkan firman. Amin. Ya mohon maaf saudara, malam ini agak keras sedikit. Tapi biarlah supaya kita semua bahagia. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Itu sebabnya bertindaklah berdasarkan firman. Ibrani pasal 4 ayat 12 bilang apa? Firman itu seperti pedang bermata dua. Apa maksudnya saudara? Jangan saudara sama orang saudara pakai firman, tapi kepada diri saudara, saudara nggak mau pakai firman. Itu pembohong. Maka firman itu bermata dua. Saudara ngomong firman sama orang, saudara juga harus pakai firman untuk membersihkan hidup kita sendiri. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Selama kita hidup pasti ada masalah. Tapi enggak semua orang yang punya masalah menemukan jawaban. Enggak semua orang yang punya masalah menemukan jalan keluar. Itu sebabnya tidak sedikit orang-orang yang bunuh diri, depresi, jadi gila. Kenapa? Karena enggak menemukan jawaban. Karena di dunia ini enggak ada jawaban yang pasti, enggak ada jawaban yang memberikan kita kemenangan. Hanya firman yang memberikan kita jawaban yang pasti, jawaban yang memberikan kita kemenangan. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Amin. Harta, kekayaan tidak memberi kebahagiaan. Apa yang memberi kebahagiaan? Firman Tuhan. Kalau saudara melakukan firman, firman yang pertama, kenapa firman memberi kebahagiaan? Karena firman membuat kita lebih baik. Yang kedua, firman menjadi jawaban atas semua masalah kita. Yang ketiga, firman menjadikan kita berhasil. Doa saya, firman memberikan kita kebahagiaan, keberhasilan, jawaban, dan mengubah hidup kita lebih baik. Tuhan Yesus memberkati. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Hari ini apapun masalahmu, kita masih punya Tuhan.
Dan Tuhan kita hidup. Iya, Tuhan hidup. Air mata saudara, doa saudara, itu Tuhan perhitungkan. Jadi Tuhan tuh tahu gimana cara menolong saudara. Jadi biarkan Tuhan bekerja dengan caranya sendiri. Bagian saudara lakukan dan imani. Amin. Percayalah saudaraku, kalau saudara lakukan firman, saudara hidup. Saudara nggak akan kelaparan. Iya. Mendiang Pak Pariaji, Ibu Gembala ngajar. Pokoknya hidup benar aja, hidup benar. Lakukan firman, lakukan firman. Nggak akan susah, nggak akan kelaparan. Kita suka linglung, suka bingung gimana ya mau makan nih, gimana ya mau kerja nih. Kita bingung sendiri, muter. Padahal Tuhan bilang apa? Lakukan firman. Cari sorga, semua pasti ditambahkan, semua pasti dicukupi, semua Tuhan pasti pelihara, amin. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, ku yakin Dia selalu sertaku, Dia baik bagiku. Jadi mohon maaf kalau saudara udah ke gereja, apalagi saudara udah melayani, udah dengar firman, tapi nggak melakukan firman, saudara nggak akan berubah. Saudara nggak akan jadi lebih baik. Maka pesan saya buat suami-suami, suami yang melakukan firman, dia tidak akan kasar sama istrinya. Dia tidak akan pukul istrinya. Dia tidak hianati istrinya, dia tidak selingkuhi istrinya. Istri-istri yang melakukan firman, dia tidak akan memaki-maki suaminya. Kenapa liatin saya? Kok gitu ngelihatnya? Jangan gitulah. Saudara jemaat Tuhan, saudara mau berhasil dalam pekerjaan, mau berhasil dalam rumah tangga, kuasai dirimu. Anak-anak muda, saudara mau punya masa depan yang indah, saudara mau berhasil dalam kuliah, saudara mau berhasil dalam pekerjaan, kuasai dirimu. Ada banyak masalah, ada banyak pergumulan, bukan karena Tuhan gak pelihara kita, bukan karena Tuhan gak lindungi kita, tapi seringkali masalah dalam hidup kita, persoalan dalam hidup kita, karena kita gak bisa menguasai diri. Dan hari-hari ini banyak orang, saudara, ya gampang temperamen, sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit sakit hati, sedikit-sedikit tersinggung. Siapa di sini yang sedikit-sedikit marah? Cung tangan. Ada yang sedikit-sedikit marah? Ada? Tunjuk orangnya. Pakai baju apa dia? Bilang sama dia, jangan sedikit-sedikit marah, kuasai dirimu. Kita harus miliki tujuan yang benar. Amin. Sama rumah tangga juga gitu. Saudara nanti berumah tangga ya. Kalau saudara punya tujuan yang benar, ingin bahagiakan suami, bahagiakan istri, walaupun suami kadang brengsek, walaupun kadang istri ngomongnya nyakitin, kalau saudara punya tujuan yang benar, saudara abaikan itu dan saudara tetap bisa menguasai diri. Katakan amin. Sama saudara yang lagi sidang mau nyusun skripsi, mau nyusun tesis, kan gak mudah itu. Butuh ya pengorbanan, butuh waktu yang ya berminggu-minggu, berbulan-bulan menyusun. Kalau saudara punya tujuan supaya bisa diwisuda, supaya dapat gelar, saudara pasti bela-belain, menguasai diri untuk menyelesaikan skripsi dan tesis. Amin. Kuasai diri. Kadang-kala orang saudara uang banyak, proyek banyak, uang banyak, usaha diberkati. Kita enggak menguasai diri, akibatnya apa? Lupa diri saudara. Mabuk-mabukan saudara. Lalu apa? Ya terjerumus saudara pergaulan bebas. Demikian juga mungkin saudara hari ini sedang susah. Uang kurang, masalah di mana-mana, kesulitan di mana-mana. Kuasai diri. Sabar dikit saudara. Sama-sama bilang bersama saya, Tuhan Yesus, berikan aku kemampuan untuk menguasai diri. Aku mau bersabar sedikit. Amin. Penguasaan diri, orang yang bisa menguasai diri
adalah orang-orang yang punya kekuatan dalam dirinya. Jadi saudara yang bisa menahan diri, ya diomongin orang, dijelekin, saudara diem, saudara tenang, saudara abaikan omongan orang, berarti saudara ada kekuatan dalam diri saudara. Maka apapun keadaan saudara, saudara strong, saudara kuat, 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 kuat. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Jadi mari hari ini kuasai diri saudara. Saudara yang bisa menguasai diri adalah orang-orang yang kuat. Amin. Jadi kesimpulannya ada 3. Apa pentingnya penguasaan diri? Yang pertama apa? Penguasaan diri apa? Adalah benteng pertahanan kita. Yang kedua, penguasaan diri apa? Membuat kita, ini kok lupa semua ini. Yang kedua, penguasaan diri supaya kita kuat dalam segala keadaan. Yang ketiga, penguasaan diri apa? Supaya kita terhindar dari kesukaran. Doa saya, saudara berhasil dalam pelayanan, berhasil dalam pekerjaan, berhasil dalam kuliah, berhasil dalam pendidikan, karena saudara menguasai diri. Tuhan Yesus memberkati. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Buah roh itu ada berapa? Ada berapa? Ini mau jadi pelayan Tuhan gak tahu buah roh gimana. Buah roh itu ada berapa? 9. Penguasaan diri itu buah roh nomor berapa? Nomor 9. Jadi penguasaan diri itu adalah buah roh. Saudara tahu buah? Buah itu hasil. Sama-sama bilang bersama, buah roh adalah hasil ketika aku dipimpin roh. Amin. Jadi sesungguhnya kita manusia ini gak bisa menguasai diri. Tapi kalau kita dipimpin Roh Kudus, kalau kita dipenuhi Roh Kudus, kita bisa menguasai diri. Saudara yang diomongin orang, saudara yang difitnah orang, dijelek-jelekin orang, sesungguhnya saudara gak terima, maunya samperin dia dan umpat balik dia. Tapi karena saudara dipenuhi Roh Kudus, karena saudara dipimpin Roh Kudus, walaupun fitnahannya, perkataannya menyakiti, melukai, saudara bisa menguasai diri. Amin. Kalau kita nggak bisa menguasai diri, semua yang buruk, semua yang jelek, orang-orang jahat itu bisa menghancurkan hidup kita. Jadi sederhananya penguasaan diri itu umpama tembok pertahanan kita. Sama-sama bilang bersama saya, penguasaan diri adalah tembok pertahananku. Apapun orang ingin berniat jahat, apapun masalah, apapun kesulitan, saudara akan terlindungi. Banyak orang mengeraskan hati, ya menganggap baptisan itu bukan sesuatu yang penting. Hari ini seruan saya, saudara, yang Pak Parheji juga bilang, saudara, bahwa dibaptis itu agar nama kita tercatat di sorga. Dibaptis itu supaya kita lepas dari kutuk. Ya kita nggak tahu, seperti kemarin hari Minggu saya khotbah, saudara, bahwa ya Salomo salah. Salomo menyembah berhala. Nanti saudara baca di 1 Raja-Raja 11, ayat 11-12. Salomo melakukan kesalahan. Salomo berbuat jahat. Tuhan mau hukum Salomo. Tuhan mau jitak Salomo, saudara. Tuhan mau hukum Salomo. Tapi karena Tuhan ingat bapaknya Salomo. Siapa bapaknya Salomo? Daud. Karena Daud berkenan, maka Salomo nggak jadi dihukum. Hari ini kalau saudara hidup benar, anak-anakmu suatu hari kepleset. Anak-anakmu suatu hari keperosok, saudara. Dia ingat bapaknya, anaknya bisa diampuni. Katakan amin. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Jadi waktunya sudah singkat. Maka hari ini kita harus semakin mencintai Tuhan. Kita harus semakin bergantung kepada Tuhan. Dunia ini tidak bisa diandalkan lagi. Dunia ini tidak bisa diharapkan lagi. Hanya Yesus yang bisa kita andalkan. Hanya Yesus yang bisa kita harapkan. Selama saudara mengandalkan Yesus, apapun kesulitan, apapun tantangan, saudara bertahan. Saudara kuat. Saudara keluar sebagai pemenang. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Mendiang, Pak Paryaji, juga Ibu Gembala selalu mengajar tentang darah Yesus, perjamuan kudus. Ini rahasia kerajaan sorga. Ini perintah dari Tuhan Yesus. Jadi ini bukan suatu kebetulan. Ini bukan hanya sekedar pengajaran. Ya orang boleh tertawakan, orang boleh ejek. Kenapa Tiberias setiap minggu? Kenapa Tiberias bawa pulang dan sebagainya? Silakan orang punya penafsiran masing-masing. Namanya penafsiran, saudara. Orang gak boleh protes penafsiran. Namanya penafsiran. Tapi dasarnya ada.
perjamuan terakhir, perjamuan Tuhan, perjamuan Paskah. Maka kita imani kalau di rumah kita, kalau saudara ada darah Yesus, iblis tidak bisa mengalahkan saudara. Iblis tidak bisa menghancurkan saudara. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Para orang tua, pesan saya para orang tua, jangan kasih anakmu makan dari hasil uang korupsi. Jangan saudara. Para orang tua, jangan kasih anakmu makan dari hasil uang mencuri. Para orang tua, jangan kasih anakmu makan dari hasil menipu. Mohon maaf saudara, itu semua mendatangkan kutuk. Hari ini cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Tuhan pasti pelihara saudara. Tuhan pasti berkati saudara. Katakan amin. Amin. Ya orang sering saudara, ya supaya anaknya senang, dia lakukan ini, lakukan itu. Korupsi sana, curi. Jangan kasih anakmu saudara dari hasil mencuri, dari hasil korupsi. Itu mendatangkan kutuk. Kalau saudara hidup benar, anak cucumu perkasa. Kalau saudara hidup benar, anak cucumu tidak akan pernah meminta-minta. Kalau saudara hidup benar, keluargamu pasti diberkati Tuhan. Katakan amin. Hari ini apapun keadaanmu, apa yang sedang saudara hadapi. Mungkin saudara sedang mengalami utang-utang. Saudara mungkin mengalami masalah dalam bisnis saudara. Apapun yang saudara hadapi, Tuhan bisa tolong saudara. Sama-sama bilang bersama saya, Tuhan bisa tolong aku. Amin. Maka kita nggak boleh mengandalkan kekuatan kita. Kita nggak boleh pakai cara-cara dunia. Kalau saudara masih pakai cara-cara dunia, nipu. Kalau saudara masih pakai cara-cara dunia, korupsi. Kalau saudara masih pakai cara-cara dunia, nyogok. Kalau saudara masih pakai cara-cara dunia dengan hal-hal yang ya membuat saudara merasa bisa diangkat. Saya mau katakan, suatu hari saudara bisa kecewa. Amin. Maka hari ini pakai cara-cara surga. Amin. Cara-cara sorga itu nggak ada batasnya. Cara-cara sorga itu pasti berhasil. Amin. Saudara tekun perjamuan kudus, tekun minyak urapan. Ini waktunya udah singkat saudara. Kita nggak boleh main-main lagi. Kita harus tekun perjamuan. Amin. Kita nggak tahu kapan Tuhan datang. Tapi kalau saudara tekun perjamuan kudus minyak urapan, kapanpun Tuhan datang, saudara siap menghadap Tuhan. Amin. Kitab Mika, saudara, Mika pasal 4 berkata apa? Mika pasal 6 saudara berkata apa? Dengan apakah aku menghadap Tuhan? Dengan korban ribuan domba jantan, dengan korban puluhan ribu curahan minyak. Jadi kita semua harus menghadap Tuhan dengan perjamuan kudus minyak urapan. Hari ini saudara di Tiberias, terima perjamuan kudus minyak urapan. Saudara layak berjumpa Tuhan. Saudara layak menghadap Tuhan. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Maka lakukanlah semua dengan kesetiaan. Saudara yang kerja, saudara yang melayani, saudara yang mengurus anak, mendidik anak, lakukanlah semua dengan kesetiaan. Apapun yang saudara lakukan dengan kesetiaan, suatu hari kelak, saudara akan menerima upahnya dari Tuhan. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Jadi, ada 3 pelajaran, bagaimana supaya kita kuat di dalam janji Tuhan. Yang pertama apa? Iya, lupa semua saudara. Yang pertama apa? Belajar bersandar kepada Tuhan. Yang kedua apa? Belajar merendahkan hati. Yang ketiga apa? Belajar taat dan setia. Saya doa kita kuat karena kita percaya dan kita terus pegang janji Tuhan. Maka kuasanya dinyatakan, berkatnya dicurahkan. Setuju boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Itu sebabnya hari ini, jangan bersandar kepada jabatan saudara. Karena suatu hari engkau enggak punya jabatan lagi. Engkau bisa kecewa, engkau bisa putus asa. Jangan bersandar hanya kepada kekayaanmu. Suatu hari kekayaanmu enggak ada lagi. Suatu hari kau enggak punya apa-apa lagi. Engkau bisa putus asa. Tapi bersandarlah hanya kepada Tuhan. Sama-sama bilang bersama saya, aku mau hanya bersandar kepada Tuhan. Amin. Kadangkala Tuhan izinkan kita kepepet, saudara. Kadangkala Tuhan izinkan kita enggak ada yang nolong. Kadangkala Tuhan izinkan kita, saudara, enggak ada yang bantu kita. Supaya kita bersandar kepada Tuhan. Amin. Hari ini mari, kita nggak bisa bersandar kepada dunia ini. Kita hanya bisa bersandar kepada Tuhan. Waktu saudara bersandar kepada Tuhan, saudara akan melihat tangannya yang hebat, tangannya yang kuat, tangan yang perkasa pasti menolong kita. Sekali lagi, dia nggak pernah lupa. Dia nggak pernah lupa sama saudara. Orang bisa lupa sama saudara. Orang tuamu bisa lupa sama saudara.
Anak-anakmu bisa lupa sama saudara. Keluargamu bisa lupa sama saudara. Tapi percayalah, Tuhan gak pernah lupa. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Dia ingat saudara. Dia kenal saudara. Dia tahu saudara. Itu sebabnya janji Tuhan penting. Kenapa? Karena janjinya dia ingat. Dan janjinya pasti digenapi. Anak-anak muda, kalau cari ya jodoh, cari pasangan, carilah yang setia. Amin. Jangan selalu hanya lihat ya tampangnya, misalkan ya opa-opa gitu saudara. Atau yang ganteng gitu saudara. Cari yang setia. Jadi kalau udah kelihatan masih pacaran aja udah nggak setia, udahlah saudara, lupakan, tutup buku aja gitu saudara. Jadi kalau pacaran aja udah nggak setia, apalagi nanti saudara. Ini mengerikan saudara. Alkitab bilang saudara bahwa banyak orang menyebut dirinya baik hati. Tetapi siapa yang setia, siapakah orang yang menemukannya? Artinya apa saudara? Saudara boleh punya banyak teman yang baik. Tapi yang setia itu sedikit. Jadi kesetiaan itu mahal. Sekali lagi kesetiaan itu barang mahal. Maka saudara suami yang setia, istri yang setia, pelayan-pelayan Tuhan yang setia, Tuhan memperhitungkan kesetiaan saudara. Katakan amin. Saudara harus pahami, cara Tuhan bekerja itu sesuai rencana atau sesuai janji Tuhan. Terserah mau rencanamu gagal, terserah mau keadaanmu berat sekali, terserah mau saudara masih uangnya banyak, Tuhan hanya bekerja sesuai janji Tuhan. Maka selama saudara pegang janji Tuhan, selama saudara percaya janji Tuhan, selama saudara melangkah bersama janji Tuhan, maka sedemikian juga Tuhan akan bekerja dalam hidup kita. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Kalau saudara mau kuat di dalam janji Tuhan, mari belajar rendah hati. Orang yang rendah hati Tuhan pasti angkat. Orang yang tinggi hati, yang sombong saudara, Tuhan pasti turunkan. Maka hari ini siapapun saudara, belajar rendah hati. Amin. Orang tua belajar rendah hati. Kadang-kala kita diingatkan anak-anak, atau anak-anak kita diingatkan sahabat kita, belajar rendah hati. Apalagi kalau kita diingatkan pendeta, diingatkan hamba Tuhan, diingatkan gembala sidang, kita harus rendah hati. Gak boleh melawan saudara. Orang-orang yang rendah hati Tuhan pasti angkat. Amin. Hari ini saya doa kita semua memiliki hati yang rendah hati. Tuhan pasti promosikan kita. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Siapapun saudara hari ini yang mulai lemah, siapapun saudara hari ini yang mulai tak berdaya, siapapun saudara hari ini yang mulai mau menyerah. Mungkin ada di antara saudara yang mau berpikir, saya mau menyerah aja pendeta, saya mau angkat bendera putih aja pendeta, saya udah mau nyerah, saya nggak mau hidup lagi. Saya mau bilang, ingat janji Tuhan. Pegang janji Tuhan. Amin. Waktu saudara ingat, pegang dan percaya janji Tuhan, seberat apapun beban hidupmu, sesulit apapun keadaanmu, saya pastikan saudara kuat, saudara kuat, saudara kuat di dalam Tuhan. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Maka bapak-bapak lakukan yang baik. Jangan kasih anakmu saudara makan uang yang tidak halal. Jangan kasih makan anakmu saudara, yaitu hasil yang tidak benar saudara. Ada seorang ibu cerita sama saya, dia suka marahin suaminya. Dia bilang, pendeta saya suka bilang sama suami saya, kamu jangan sekali-sekali bawa uang yang tidak halal ke rumah ini. Saya nggak mau. Kamu jangan bawa uang yang berdarah ke rumah ini, katanya gitu saudara. Dan hasilnya apa? Puji Tuhan, anak-anaknya berhasil. Maka hari ini bapak-bapak, kok jadi bapak-bapak melototin saya gitu. Pak, Tuhan sayang kita semua, amin. Kalau bapak kasih makan anakmu dari hasil yang baik, maka anakmu sehat, anakmu diberkati, anakmu kuat, anakmu tangguh, anakmu diberkati Tuhan. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Jadi hari ini kalau saudara diperintah Tuhan, ikuti saja, taat saja, maka ada janji yang menyertai di baliknya. Katakan amin. Gereja Tiberias juga dibangun atas dasar perintah. Maka perintah ini dilakukan oleh mendiang Papa Regis dan Ibu Gembala sampai hari ini. Yaitu apa? Menyerukan manusia suci pikiran, suci perkataan. Mempersiapkan jemaat yang apa? Kudus. Terus misionaris dan apa? Siap ke sorga. Melalui apa sarananya?
melalui kuasa minyak dan anggur. Sama-sama bilang bersama saya, melalui kuasa minyak dan anggur, aku dipersiapkan menjadi jemaat yang kudus, misionaris, dan siap ke sorga. Amin. Jadi saudara, gereja Tiberias juga dibangun atas dasar perintah. Maka ketika perintah itu dilakukan, ada janji. Janjinya apa? Kesembuhan. Janjinya apa? Keselamatan jiwa-jiwa. Janjinya apa? Jemaat akan pesta di sorga. Katakan amin.